Setelah menjelajah di Curug Turbin, maka target penjelajahan kami selanjutnya adalah Curug Puraseda, Curug Tengah dan Curug Cisuren. Ketiga curug tersebut adalah curug liar di pinggiran hutan dan belum dikelola. Jam setengah 4 sore kami tiba di rumah salah satu warga setempat dan memarkirkan kendaraan di sana. Walaupun Bang Iwan baru saja menjelajahi ketiga curug tersebut sebulan yang lalu, tetapi mengingat curug-curug ini adalah curug liar yang berlokasi di pinggiran hutan, maka tak lupa pula kami meminta petunjuk dan arahan yang tepat menuju lokasi curug tersebut berada. Setelah warga meyakinkan kami bahwa arah yang kami tuju sudah tepat, maka kami pun mulai melakukan penjelajahan memasuki area hutan yang dipandu oleh Bang Iwan yang sudah pernah mengunjungi tempat tersebut. Menurut perhitungan, kami akan tiba di lokasi curug tidak lebih dari setengah jam perjalanan. Kami pun mulai melakukan penjelajahan. Entah mengapa, sesaat setelah mulai memasuki pinggiran hutan, Ibeng UCR sedikit berdebar-debar. Langkah rasanya berat dan enggan untuk berjalan. Ibeng UCR merasa sepertinya ada yang mengawasi perjalanan kami. Entah itu warga setempat atau siapa, Ibeng UCR tidak tahu dengan pasti siapa yang mengawasi. Tetapi perasaan diawasi sepanjang perjalanan itu begitu terasa. Kami telah berjalan jauh, dan menurut perhitungan waktu seharusnya kami sudah tiba di lokasi curug yang dituju. Tetapi yang terjadi kemudian adalah jalan kami terputus. Di depan kami tidak ada jejak jalan yang jelas, sehingga kami hanya berputar-putar sejenak mencari jalan, lalu berhenti. Bang Iwan meyakinkan bahwa arah kami sudah benar, sesuai yang pernah dia lewati dan diperkuat keterangan warga tadi. Teman-teman mulai ragu antara melanjutkan perjalanan atau berbalik arah pulang. Bang Iwan tidak mau menyerah begitu saja. Ia berusaha mencari jalan dengan caranya sendiri. Kami menunggu Bang Iwan menemukan jalan, sementara pundak Ibeng UCR seperti terasa berat seolah ada sedikit beban yang dipikul. Setelah Bang Iwan meyakinkan kami bahwa dia sudah menemukan jalan, maka kami pun melanjutkan perjalanan menuju lokasi curug. Kami berjalan dengan susah payah menerobos semak belukar yang sepertinya tidak pernah dilewati orang lain. Dan akhirnya kami pun tiba di lokasi curug yang kami tuju. Tetapi tidak ada curug di sana. Yang terlihat hanya bulatan kolam kecil diapit dinding batu kiri kanan yang terjal. Ibeng UCR sempat istighfar. Tidak ada sesuatu yang ganjil terlihat di antara dinding batu dan bulatan kolam kecil itu. Tetapi Ibeng UCR merasa sedikit aneh melihat pemandangan itu seolah Ibeng UCR merasa berada di tempat yang asing entah di mana Ibeng UCR sendiri tidak tahu dengan pasti. Bang Iwan merasa heran, sebab Bang Iwan yakin jalan yang kita lalui sudah benar dan lokasi yang kita tuju pun benar adanya. Bang Iwan mengajak turun memeriksa kolam kecil dan dinding-dinding batu itu untuk memastikan bahwa kami tidak salah jalan. Tetapi Ibeng UCR menolak turun. Ditambah sedari tadi perasaan Ibeng UCR terus berdebar-debar berada di tempat ini. Akhirnya kami pun sepakat pulang dan beralih mencari curug selanjutnya. Entah mengapa, dalam perjalanan pulang beberapa kali Ibeng UCR menghitung jumlah teman-teman secara diam-diam. Tim jelajah kami berjumlah 9 orang. Tapi dalam perjalanan pulang Ibeng UCR merasa tim kami sangat banyak. Lalu Ibeng UCR pun menghitungnya.
Setelah yakin tim IBM UCR tetap berjumlah 9 orang, barulah IBM UCR sedikit tenang. Perjalanan kami bergeser ke bawah untuk mencari lokasi curug berikutnya. Kami mulai menuruni pinggiran hutan bercampur kebun warga. Perjalanan kami semakin jauh menurun hingga pada akhirnya rekan kami yang bernama Kiki memanggil untuk segera pulang dan tidak melanjutkan perjalanan mencari curug. Dalam pandangan Kiki, di depan kami ada seekor kepala monyet besar tanpa badan sedang menatap dan menghadang perjalanan kami walaupun kami tidak melihat penampakan monyet tersebut. Kami tidak boleh melewati jalan itu karena resikonya berbahaya. Kiki memang memiliki kelebihan dalam hal ini. Kami pun lalu bergegas pulang. Dalam perjalanan pulang, kami sempat bertemu dengan seorang bapak tua penyadap air nira. Menurut bapak tua itu, jalan yang kami lalui sudah benar menuju curug dan curugnya tidak jauh. Tetapi faktanya, kami berjalan sudah terlalu jauh. Namun kami tidak menemukan curug yang kami cari. Sungguh ini adalah penjelajahan yang aneh. Menuju tempat yang dekat, tetapi kami menempuhnya sangat jauh. Entah apa namanya, hanya Sang Pencipta yang Maha Tahu. Wallahu alam bisawab.